Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini Bu Ida akan sampaikan dalam bentuk peta pikiran dengan harapan kita dapat belajar membuat peta pikiran sekaligus bagaimana membacanya. Baik anak-anak, kita mulai materi kita kali ini. Ya, seperti yang kita tahu bahwa negara kita memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus dan mendapat pengakuan dari negara luar pada tanggal 18 Agustus. Namun ternyata bukan berarti negara kita terbebas dari ancaman negara lain karena masih ada beberapa pihak yang tidak mengakui kedaulatan pemerintahan RI. Maka para pejuang kita dan rakyat bekerja sama untuk mempertahankan kemerdekaan dengan dua cara, yaitu secara pertempuran fisik dan juga dengan cara diplomasi atau perundingan. Beberapa pertempuran antara lain pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, pertempuran Bandung Lautan Api, dan juga agresi militer Belanda. Sedangkan secara diplomasi antara lain perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perjanjian Rompuyen, dan juga konferensi Meja Bundar. Baik, kita mulai. Yang pertama, pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya ini diawali pada tanggal 25 Oktober 1945. Sekutu yang diboncengi Nika mendarat di Tanjung Perak. Tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Malabi melancarkan hasutan sehingga menimbulkan kekacauan di Surabaya. Hal tersebut menimbulkan bentrokan antara rakyat Surabaya dengan pasukan sekutu. Pada tanggal 28 Oktober hingga 31 Oktober terjadilah pertempuran yang sangat hebat sehingga pada saat itu tentara sekutu mengalami kekalahan dan terdesak. Kemudian mereka mengusulkan gencatan senjata. Tentara sekutu mendatangkan pimpinan-pimpinan Indonesia untuk mengadakan gencatan senjata di Surabaya. Namun, tentara sekutu tidak menghormati hasil gencatan tersebut dan terjadilah sebuah insiden dengan rakyat Surabaya yang pada saat itu terjadi suatu insiden penting, yaitu terbunuhnya Jenderal Malabi, Brigadir Jenderal Malabi, pimpinannya sekutu. Dengan terbunuhnya Brigjen Malabi ini, kemudian tentara sekutu digantikan pimpinannya dengan Letnan Jenderal Christison. Mereka meminta pemerintah Indonesia agar menyerahkan orang-orang yang dicurigai membunuh Malabi, yang kemudian permintaan ini diikuti ultimatum oleh Mayor Jenderal Mansyah yang meminta agar rakyat Surabaya menyerahkan senjatanya kepada sekutu paling lambat tanggal 9 November pukul 8. Dan jika tidak dilaksanakan, maka Surabaya akan diserang dari darat, laut, dan udara. Mendapatkan ultimatum tersebut, kemudian pemerintah pusat memberikan wewenang kepada Gubernur Suryo untuk menentukan kebijakan. Setelah diberi wewenang, Gubernur Suryo mengajak tentara keamanan rakyat untuk bermusyawarah. Dan hasilnya mereka menolak ultimatum dan siap melawan ancaman dari sekutu. Nah, hal ini menyebabkan pada tanggal 10 November peperangan tidak dapat dihindarkan.
Pada tanggal 10 November pukul 6.00, tentara sekutu menggempur Surabaya dari darat, laut maupun udara. Di bawah pimpinan Gubernur Suryo dan juga Sutomo, rakyat Surabaya tidak mau menyerahkan sejengkal tanah pun kepada tentara sekutu. Dengan pekik Allahu Akbar, Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya. Pemerintah kemudian menjadikan tanggal 10 November ini untuk mengenang kejadian tersebut menetapkan sebagai Hari Pahlawan. Nah, pertempuran Surabaya ini berlangsung hingga awal Desember 1945. Kemudian yang kedua yaitu Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa diawali pada tanggal 20 Oktober 1945, di mana datang tentara sekutu di bawah pimpinan Brigjen Battle di Semarang pada tanggal 20 Oktober untuk membebaskan tentara sekutu. Setelah itu mereka menuju ke Magelang. Karena sekutu diboncengi oleh Nika dan membebaskan para tawanan Belanda secara sepihak, maka terjadilah perlawanan dari Tentara Keamanan Rakyat dan juga para pemuda. Pasukan Inggris akhirnya terdesak mundur hingga ke Ambarawa. Dalam peristiwa tersebut, Letkol Isdiman gugur sebagai kusuma bangsa. Ya, ini Letkol Isdiman ini pemimpin dari TKR, kemudian kedudukannya digantikan oleh Kolonel Sudirman untuk melawan sekutu pada pertempuran Ambarawa. Kolonel Sudirman menggunakan strategi perang supit urang pada pertempuran itu. Nah, ini Sudirman. Sehingga pada tanggal 15 Desember 45, tentara Indonesia akhirnya berhasil memukul mundur sekutu hingga ke Semarang. Berkat jasa dari Sudirman ini, maka Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TKR dengan pangkat jenderal. Dan pada tanggal 15 Desember untuk mengenang peristiwa pertempuran Ambarawa, maka diperingati sebagai Hari Angkatan Darat atau Hari Infanteri. Pertempuran yang ketiga yaitu Pertempuran Medan Area. Namanya Pertempuran Medan Area, maka berada di wilayah Medan. Diawali dengan kedatangan sekutu pimpinan Kelly yang diboncengi oleh Nika yang mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Tujuan mereka menuju Medan itu ya membebaskan tawanan perang yang kemudian akan dipersenjatai dan dibentuk menjadi tentara Kenil atau tentara pemerintah Hindia Belanda. Hal ini memicu kemarahan rakyat Medan hingga melakukan perlawanan. Pada tanggal 10 Oktober 1945 dibentuklah TKR wilayah Sumatera Timur. Ini anggotanya bekas Giguyun dan juga bekas Heiho. Ini mantan tentaranya Jepang. Melihat kekuatan rakyat Medan, sekutu kemudian mengeluarkan ultimatum menuntut agar rakyat menyerahkan senjatanya. Dan mereka juga membuat pada tanggal 1 Desember membuat patok-patok yang ditulisi fixed boundaries Medan Area, yaitu batas daerahnya Medan, yang ini juga menimbulkan kemarahan yang sangat besar bagi rakyat Medan sehingga melakukan perlawanan yang sangat luar biasa.
Di bawah pimpinan Ahmad Tahir, memelopori terbentuknya Barisan Pemuda Indonesia dengan tujuan merebut bekas senjata Jepang dan mengambil alih gedung-gedung pemerintah. Kemudian yang selanjutnya, peristiwa Bandung Lautan Api. Pada bulan Oktober tahun 1945, pasukan Inggris ini masuk ke kota Bandung. Sekutu ini meminta senjata hasil lucutan perang dari tentara Jepang oleh TKR agar diserahkan kepada sekutu. Kemudian pada tanggal 21 November 1945, sekutu meminta hasil senjata rampasan perang tersebut diserahkan dan mengultimatum agar Bandung dikosongkan. Hal ini ditolak oleh Tentara Republik Indonesia. Karena apa? Tujuan mereka meminta bangsa kita mengosongkan Bandung adalah agar Bandung dapat dipakai sebagai markas strategi perang militer mereka. Ultimatum ini diulang lagi pada tanggal 23 Maret 1946 karena ultimatum sebelumnya tidak diindahkan oleh tentara kita. Mendapatkan ultimatum yang kedua ini, pemerintah RI yang ada di Jakarta memerintahkan agar TRI mengosongkan Bandung. Namun ini berbeda dengan pendapat dari pimpinan TRI yang ada di Yogyakarta yang menginstruksikan agar Bandung tidak dikosongkan. Meskipun ada perbedaan seperti ini, akhirnya pada tanggal 23 Maret dengan berat hati TRI mengosongkan Bandung. Dan sebelum mereka keluar dari Bandung, mereka menyerbu markas sekutu dan membumi hanguskan atau membakar Bandung bagian selatan. Jadi fasilitas-fasilitas yang ada di Bandung itu dihancurkan di bawah pimpinan Muhammad Toha dan juga pemuda Hamdan. Perang yang selanjutnya adalah agresi militer Belanda. Agresi militer Belanda ini adalah serangan yang dilakukan oleh Belanda kepada negara Republik Indonesia yang merupakan pelanggaran dari Perjanjian Linggarjati pada tanggal 10 yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 46 di Desa Linggarjati. Agresi ini berlangsung di Yogyakarta mulai tanggal 21 Juli 1947 hingga 4 Agustus 1947. Tujuan dari agresi militer Belanda I ini ingin menguasai daerah-daerah perkebunan dan pertambangan seperti di Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Priangan, Malang, dan Besuki. Melihat hal ini, kemudian PBB menengahi pertikaian ini dengan membentuk KTN, yaitu Komisi Perdamaian, yang beranggotakan 3 negara, yaitu Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Perang yang selanjutnya adalah agresi militer Belanda kedua. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda ingin menghapus pemerintahan RI dengan menduduki kota penting di Pulau Jawa. Saat itu pemerintahan Indonesia, ibu kotanya berada di wilayah Yogyakarta. Mereka melancarkan agresi militer Belanda yang kedua dan menangkap pejabat penting seperti Soekarno, Hatta, dan beberapa pejabat yang lainnya. Melihat hal ini, tentara Indonesia di bawah pimpinan Jenderal Sudirman melakukan perang gerilya dan berjuang dengan semboyan sekali merdeka tetap merdeka. Mereka tidak mau memberikan kemerdekaan yang sudah susah payah kita capai kepada negara luar kembali. Agresi militer Belanda kedua ini menimbulkan protes yang keras dari anggota-anggota PBB sehingga pada tanggal 24 Januari 1949 PBB melakukan sidang dan memerintahkan Belanda agar menghentikan agresinya.
Belanda meninggalkan Yogyakarta dan membebaskan presiden, wakil presiden, dan juga pejabat yang ditawan. Nah, perjuangan selanjutnya melalui jalur diplomasi. Yang pertama, Perundingan Linggarjati. Namanya Perundingan Linggarjati. Perundingan ini antara pemerintah Belanda dan Indonesia yang terjadi pada tanggal 10 November 1946. Berada di Linggarjati, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tokoh yang mewakili yaitu Lord Curzon dari Inggris ini sebagai penengah, kemudian wakil Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir, Mohroem Susanto, Tirtoprojo, dan Aka Gani, kemudian wakilnya Belanda dipimpin oleh Schermerhorn, De Boer, dan Van Poel. Pada perundingan ini menghasilkan kesepakatan pada tanggal 15 Maret 1947 dan ditandatangani kedua belah pihak secara sah pada tanggal 25 Maret 1947 dengan hasil yang pertama, Belanda mengakui wilayah RI secara de facto itu meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Jadi wilayah yang diakui oleh Belanda, negara RI itu hanya 3 pulau ini saja. Kemudian Belanda harus meninggalkan Indonesia pada tanggal 1 Januari 1949. RI dan Belanda secara bersama-sama akan membentuk Negara Republik Indonesia Serikat. Negara Republik Indonesia Serikat akan bekerja sama dengan Belanda untuk membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda, dan Indonesia harus tergabung dalam Persemakmuran Indonesia Belanda. Dari perundingan ini sebenarnya negara kita banyak dirugikan. Namun, perundingan ini lagi-lagi dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik. Pada tanggal 20 Juli, Gubernur Jenderal Van Mook menyatakan Belanda tidak terikat lagi dengan hasil kesepakatan, sehingga meletuslah perang agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Nah, perundingan yang selanjutnya yaitu Perjanjian Renville. Perjanjian ini terlaksana pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di sebuah kapal milik Amerika Serikat yang berlabuh di Tanjung Priok yang bernama USS Renville. Pada perundingan ini ditengahi oleh KTN yang beranggotakan Amerika, Australia, dan juga Belgia. Tokoh yang berperan, Indonesia, delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Ali Sastro Amijoyo, sedangkan dari Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Widjoyo Atmojo dan Mr. Van der Broek. Dengan hasil kesepakatan, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Jogja, dan Sumatera sebagai bagian negara RI. Nah, berkurang lagi kan ini. Dari Renville ini wilayah Republik Indonesia semakin mengecil, ya. Kemudian disetujui garis demarkasi, yaitu garis gencatan senjata yang memisahkan wilayah Indonesia dengan daerah kependudukan Belanda. Kemudian yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah kependudukan Belanda yang ada di Jawa Barat dan Jawa Timur. Lagi-lagi kesepakatan Renville ini dilanggar oleh Belanda dan terjadilah agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Jalur diplomasi yang selanjutnya yaitu Perjanjian Romroyen. Ini suasana perundingan Romroyennya ya. Perjanjian ini dimulai tanggal 14 April 1949 dan disepakati pada tanggal 7 Mei 1949. Tokoh yang terlibat yaitu Mr. Muhammad Rom,
Dr. Muhammad Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai perwakilan dari delegasi Indonesia, dan Dr. Van Rooyen, pimpinan dari delegasi Belanda. Perjanjian Romloyon ini menghasilkan yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilyanya. Yang kedua, pemerintah RI akan menghadiri konferensi meja bundar. Dan yang ketiga, pemerintahan RI akan dikembalikan lagi ke Yogyakarta. Dan keempat, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perangnya. Jadi perjanjian Romloyon ini, pada perjanjian ini menyepakati akan ada perundingan lanjutan yang bernama Konferensi Meja Bundar. Pada tanggal 22 Juni 1949, di luar perundingan diadakan pertemuan kembali yang menghasilkan kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat sesuai dengan perjanjian Renville yang sudah terlaksana pada tahun 1949. Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela dan persamaan hak. Hindia Belanda akan menyerahkan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada Indonesia. Perundingan selanjutnya yaitu Konferensi Meja Bundar. Ini merupakan perundingan yang sudah disepakati akan dilaksanakan sebelumnya pada perundingan Romloyon kemarin. Konferensi Meja Bundar ini merupakan pertemuan antara perwakilan Indonesia dengan BFO, Majelis Permusyawaratan Federal, yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Dimulai pada tanggal 22 Agustus 1949 dan resmi ditutup tanggal 2 November 1949 dan menghasilkan beberapa dokumen seperti Piagam Kedaulatan, Statuta Persatuan, Kesepakatan Ekonomi, Kesepakatan terkait urusan sosial dan militer. Hasil dari Konferensi Meja Bundar adalah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada paling lambat akhir Desember 1949. Negara Republik Indonesia Serikat harus membayar utang Hindia Belanda sejak tahun 1942. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Yang keempat, masalah Irian Barat akan ditunda 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Yang kelima, pasukan Belanda, Koninkrijleger dan Koninkrijt Militer akan dipulangkan, sedangkan bekas anggota Kenil diperbolehkan menjadi Angkatan Perang Angkatan Perang RIS, jadi Republik Indonesia Serikat. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih, semoga dapat menambah wawasan kita. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.